yang ada pada pengembalaan tersebut atau profil masing-masing spesies, yang dimana tujuannya untuk mengetahui jenis spesies yang ada di padang pengembalaan, baik itu legume, rumput ataupun tanaman lain. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah kuadran digunakan untuk melempar yang akan digunakan pada lahan pengembalaan tersebut. Gunting digunakan untuk memotong rumput. Yang ketiga adalah timbangan. Fungsinya untuk mengukur berat rumput. Selanjutnya adalah kantong plastik yang digunakan untuk memisahkan kuadran 1, 2, dan 3. ya dari praktikum ketiga adalah Pertama kita melempar kuadran di luar dari area lahan pengembalaan. Penghijauan yang sudah ditandai oleh kuadran penghijauan hingga tidak ada yang tersisa di kuadran tersebut. Setelah itu, maka melangkah ke 10 ke kiri, lalu menghadap ke depan, dan setelah itu melempar kuadran tersebut. Setelah itu lalu memotong hijauan yang ada di kuadran tersebut. Jika sudah memotong hijauan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah melangkah ke 10 kanan, lalu hadap ke depan dan melempar kuadran tersebut. Setelah itu lalu memotong hijauan tersebut. Setelah itu lalu masukkan ke dalam kantong plastik dengan membedakan hijauan di kuadran 1, 2, dan 3 untuk melakukan penimbangan. Setelah itu kita akan memisahkan hijauan tersebut ke dalam beberapa spesies, yaitu hijauan, legume, ataupun tanaman lain, atau juga bisa bunga. Setelah itu lalu menimbang masing-masing spesies itu untuk diambil berat segarnya. masing-masing spesies baik kuadran 1, 2, dan 3. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengeringan.
dan setelah melakukan proses pengeringan dari masing spesies tersebut lalu diukur kembali atau ditimbang kembali untuk mengetahui berat keringnya. Berikut ini adalah hasil dari praktikum 4 penentuan komposisi botanis, yang dimana kuadran pertama, berat semua di kuadran pertama 170 gram dengan 3 jenis spesies, yaitu rumput belulang dengan berat segar 50 gram, berat kering 40 gram, rumput Australia berat segar 110 gram, berat kering 90 gram, dan jonga-jonga berat segar 20 gram, berat kering 10 gram. Berikutnya di kuadran kedua ada 2 jenis spesies, yaitu rumput belulang dan rumput teki, di mana rumput belulang berat segarnya 210, berat keringnya 170 gram, dan rumput teki berat segarnya 90 gram, berat keringnya 70 gram. Dan di kuadran ketiga terdapat dua jenis, yaitu rumput Australia dengan berat segar 200 gram, berat kering 170 gram, dan rumput teki berat segar 70 gram dan berat kering 60 gram. Sehingga dari komposisi botanis dapat dihitung spesies dari jenis tersebut. Yang pertama adalah spesies dari rumput belulang, yaitu dengan rumus berat kering rumput belulang dibagi dengan berat kering spesies yang ada dikali dengan 100%. Berat kering rumput belulang adalah merupakan jumlah dari berat kering yang ada di rumput belulang, yaitu 210 dibagi dengan 610, yang dimana dapat dari semua jumlah berat kering spesies yang ada dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 34,43%. Berikutnya adalah komposisi botanis spesies rumput Australia dengan rumus berat kering rumput Australia dibagi dengan berat kering spesies yang ada dikali dengan 100%. Jadi 260 dibagi 610 dikali 100% sama dengan 42,62%. Begitupun juga komposisi botanis spesies rumput teki dengan rumus berat kering rumput teki dibagi dengan berat kering spesies yang ada dikali dengan 100%, maka 130 dibagi dengan 610 kali 100%, maka hasilnya 21,31%. Dan untuk jonga-jonga sendiri dengan rumus yaitu 10 dibagi dengan 610 dikali dengan 100%, maka hasilnya 1,64%. Berdasarkan hasil praktikum keempat mengenai penentuan komposisi botanis, maka ada 4 jenis spesies yang ditemukan, yaitu rumput teki, rumput Australia, rumput belulang, dan jonga-jonga, di mana masing-masing dari penghitungan bahan kering berbeda-beda, yang dimana dari hasil itu dapat menjadi penentu untuk pakan yang baik untuk ternak tersebut. Hasil dari pembahasan kali ini